Shalom saudara, salam sejahtera bagi kamu sekalian. Bahagia dapat berjumpa kembali dalam Renungan Harian edisi Jumat 12 Juli 2024. Semoga semua tetap dalam keadaan sukacita, kuat dan penuh pengharapan, dan senantiasa berserah dan bersyukur kepada Tuhan. Marilah kita menyerahkan seluruh kehidupan kita di dalam perenungan tentang kasih Tuhan yang akan dinyatakan melalui perenungan kita pada pagi ini. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 10. Mari kita berdoa mohon hikmat Tuhan. Ya Tuhan, firman-Mu akan kami dengarkan dalam kesempatan indah ini. Kami berserah kepadamu bahwa seutuhnya waktu pemberitaan firman dari awal sampai selesai akan jadi dalam pertolongan Roh Kudus. Tuhan memberkati hamba-Mu, memberkati kami semua yang bersatu di dalam perenungan firman pada pagi ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Mazmur 24 ayat 1 sampai ayat 10. Kedatangan Raja kemuliaan dalam bait Allah. Mazmur Daud. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan dia. Itulah angkatan orang-orang yang menanyakan dia, yang mencari wajahnya, ya Allah Yakub. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam. Dialah Raja Kemuliaan. Amin. Perbuatan yang tidak berkenan, Gau Tangtongan. Saudara, tema perenungan Gereja Toraja dalam minggu ini berbicara mengenai penerimaan Tuhan terhadap kelemahan manusia. Bahkan lebih dari itu, Ia menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan kuasa-Nya. Sepintas, perikop hari ini terkesan kontras atau berlawanan dengan hal di atas. Tapi apakah benar demikian? Pada ayat 3, pemazmur mengajukan pertanyaan tentang siapakah yang dapat berjumpa. Ya, mungkin yang dimaksudkan dalam hal beribadah dengan Tuhan. Ia segera menjawabnya bahwa orang yang bersih tangannya dan murni hatinya. Itu dalam ayat 4. Sekilas, jawaban tersebut menuntut kesempurnaan hidup seseorang, bukan? Nah, sebenarnya jika ditelisik, pemazmur juga sadar bahwa tidak mungkin seseorang mampu mencapai kesempurnaan. Kesadaran tersebut termuat di dalam dua frasa dalam ayat 4b, yakni tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan tidak bersumpah palsu. Nah, perhatikan saudara, kata penyerahan dan bersumpah. Kedua kata tersebut merupakan bentuk dosa yang dilakukan secara sengaja. Seseorang dapat saja tidak melakukan hal tersebut. Artinya dosa di atas memang dilakukan secara sengaja. Perbuatan seperti itulah yang menjadi sorotan pemazmur.
Saudara yang diberkati Tuhan, sama seperti pemazmur dalam pengakuan gereja atau raja, kita mengakui bahwa kita tidak mungkin hidup sempurna tanpa dosa. Hal itu dikarenakan manusia masih hidup di antara ketegangan dosa dan anugerah. Namun, hal menarik yang mesti diperhatikan adalah apakah kita masih hidup berkancang di dalam dosa? Tuhan memang menjadikan kelemahan kita sebagai alat untuk menyatakan kesempurnaan karyanya. Tetapi Ia sungguh tidak berkenan kepada orang percaya secara sengaja yang terus berkancang di dalam dosanya. Itulah perbuatan yang tidak berkenan baginya. Tuhan menolong kita dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Sukacita meliputi jiwa dan raga kami Tuhan, karena kami dapat bangun dari tidur kami, dan juga Tuhan telah memberkati kami melalui sabda kebenaran. Begitu banyak pelajaran yang boleh kami terima dari pembacaan kami, di mana kami memahami tentang perbuatan-perbuatan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, hanya dalam kuasa Roh Kudus, kami dapat melakukan yang mungkin tidak mampu oleh fisik kami. Dan kami percaya Roh Kudus akan terus menolong kami. Bapa di sorga, kami menyerahkan seluruh aktivitas kami hari ini. Tuhan berkenan dalam kuasa Roh Kudus menjaga hati kami, agar kami boleh memikirkan, bahkan memperkatakan dan melakukan hal yang Tuhan perkenankan untuk kemuliaan Tuhan. Kami menyerahkan kondisi keberadaan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami yang boleh bersatu di dalam renungan pagi ini. Kami percaya Tuhan memberkati kami. Mungkin saja ada di antara kami yang bersatu dalam renungan pagi ini yang berada dalam kelemahan tubuh. Mungkin keluarga kami Tuhan, atau gumul-gumul yang lain. Kami percaya bahwa Tuhan menguatkan kami. Hamba berdoa Tuhan memulihkan iman percaya kami sehingga kami tetap berpengharapan dan melihat tangan Tuhan menolong kami. Demikian dalam pengharapan kami, kehidupan dalam rumah tangga kami, kehidupan dalam pekerjaan kami, kehidupan dalam perjuangan untuk mendapatkan segala cita-cita kami. Tuhan ada dalam perjuangan-perjuangan pendidikan, mencari pekerjaan, dan juga dalam sukacita melalui pelayanan kami. Bapa di sorga, berkati para orang tua kami yang sudah lanjut usia, mereka diberikan hati yang bersyukur. Penuhilah kami dengan kuasa-Mu Tuhan, agar anak-anak kami dan juga kami sekalian, para orang tua kami, rekanan-rekanan kerja kami, rekanan sepelayanan kami, tetap terberkati dalam kuasa-Mu. Ampunilah dosa kami Tuhan. Ini penyerahan kami kepadamu dan syukur kami. Sendingkanlah telingamu dan ampuni untuk semua yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Terimalah kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan mengutus ke dalam kehidupan kita ini untuk menjalani aktivitas. Karena itu berjalanlah dalam sukacita dan terimalah berkatnya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara, demikian kebersamaan kita dalam renungan pagi. Tuhan memberkati kita semua.